Halo, selamat pagi, siang, sore, dan petang. Kita jumpa lagi kali ini pada mapel IPA, yaitu tentang getaran. Apa yang dimaksud dengan getaran? Apa yang dimaksud dengan periode getaran? Apa yang dimaksud dengan frekuensi getaran? Apa yang dimaksud dengan amplitudo getaran? Apa yang dimaksud simpangan getaran? Yang dimaksud satu getaran dan lain-lain akan kita pelajari. Simak baik-baik video tutorial kali ini. Kita lihat di sini ada sebuah bandul. Bandul ini masanya 1 kilogram, ya 1 kilogram, dimana dalam keadaan seimbang. Nah, bandul yang diam ini keadaannya seimbang, belum digerakkan. Baik, kita ukur berapa panjangnya. Kita lihat ya panjangnya berapa. Mengukur panjang seperti ini, kita paskan di tengahnya sini, dari ujung ke tengah. Nah, seperti ini ya. Jadi dari sini kita lihat ada berapa senti. Nah, panjang talinya 70 cm. Nah, kemudian kita beri bandul yang diam ini, kita beri simpangan. Misalnya kita kasih 40 derajat simpangannya. Nah, ini namanya simpangan maksimum ya. Kita beri simpangan maksimumnya 40 derajat. Kemudian ini saya lepaskan. Nah, gerak bandul ini bolak-baliknya. Inilah yang disebut dengan getaran. Jadi definisi getaran adalah gerak bolak-balik ya, gerak bolak-balik dari titik awal ini melalui titik seimbang ya, kembali lagi ke titik awal. Jadi dia gerak bolak-balik. Inilah yang disebut dengan getaran. Jika tidak bolak-balik maka itu bukan disebut getaran. Jadi misalnya gerak yang tidak bolak-balik seperti ini misalnya. Nih, nah ya, ini kan berarti hanya muter ya, seperti jam. Ini bukan getaran, bukan gerak bolak-balik. Ya, kita stop dulu. Nah, itu tadi adalah definisi getaran. Kemudian yang dimaksud dengan simpangan. Nah, simpangan itu diukur dari titik seimbang. Sampai mana? Sampai titik tengah bandul ini ya. Nah, ini saya stop coba ya. Nah, ini ada garis, titik tengah ini ada garis samping, ada titik potong, misalnya di sini kita garis, titik tengah ini ke titik seimbang, itulah yang disebut dengan simpangan. Nah, kalau maksimum berarti dia tepat di titik terjauhnya, misalnya di sini ya, 40 titik terjauhnya. Nah, ini berarti simpangannya maksimum, diukur dari titik tengah bandul ini ke titik seimbang. Itu yang disebut dengan simpangan maksimum atau amplitudo. Sedangkan kalau yang seperti ini bukan amplitudo tapi hanya simpangan karena tidak maksimum ya. Kita tadi mengambil titik maksimumnya adalah 40 derajat ya, sehingga saat berada di 40 derajat ini dia dikatakan maksimum ya, tergantung dari titik awal bandul tersebut dilepaskan, maka itulah yang disebut simpangan maksimum ya. Dari sini ke jarak dari bandul ini ke titik seimbangnya, itu yang disebut dengan amplitudo atau simpangan maksimum. Kalau kita naikkan ya berarti simpangan maksimumnya berubah lagi, ini ya seperti itu. Jadi ya seperti ini. Jadi simpangan itu banyak, tidak hanya maksimum saja. Jadi di mana-mana bandul itu berada, itu adalah kalau diukur jaraknya dari titik seimbang merupakan simpangan. Nah, itu maksudnya simpangan. Baiklah, sekarang apa yang dimaksud dengan satu getaran? Nah, kita lihat lagi. Nah, ini geraknya bolak-balik. Ini ada berapa getaran? Nah, kita
harus menghitung. Yang dimaksud satu getaran itu adalah, kita lihat ya, misalnya kita titik awalnya di sini ya, ini titik acuan kita, maka yang dimaksud satu getaran adalah gerakan dari titik ini melalui titik seimbang ya sampai titik maksimum lagi di sini, kembali lagi melalui titik seimbang kembali ke titik awal. Itulah yang disebut dengan satu getaran. Jadi seperti ini, kita slow motion ya. Nah ini dari titik awal melalui titik seimbang, lalu ke titik maksimum, kembali lagi melalui titik seimbang, kembali ke titik awal. Nah itu yang disebut satu getaran. Berarti kalau hanya dari titik sini ke titik sini ya, itu baru disebut setengah ya, setengah getaran. Kalau kembali lagi ke sini baru disebut satu getaran gitu. Kalau dari sini ke titik seimbang itu seperempat getaran, dari titik seimbang ke maksimum sini seperempat. Jadi kalau kita jumlah seperempat tambah seperempat setengah, tambah seperempat lagi 3/4, tambah seperempat lagi satu getaran. Itu yang dimaksud dengan satu getaran. Baik, sekarang kita akan melihat yang dimaksud dengan periode getaran. Kita taruh waktu di sini ya. Kita kasih waktu. Nah, kita lihat sekarang. Baik, kita jalankan. Nah, ini bergerak. Nanti saat di titik seimbang waktunya akan berjalan. Ya. Di sini ada lintasan. Ini baru seperempat getaran, lalu setengah getaran, 3/4 getaran, kembali ke sini satu getaran. Ya, nah kita lihat waktunya tepat di tengah sini dia berhenti. Nah, berarti periode bandul ini 2,4264 detik. Karena tadi saya slow motion kelihatan lama, padahal dia sebetulnya cepat. Jadi waktunya dalam detik 2,4246 detik. Itu adalah periode. Periode itu apa? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Jadi misalnya saya nolkan ya. Nah, ini kita lihat di tengah nanti mulai. Iya, mulai. Nah, ini baru seperempat getaran, setengah getaran, 3/4 getaran, sampai titik tengah itu satu getaran. Ya, berhenti ininya ya, apa waktunya. Nah, itulah yang dimaksud dengan periode, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Nah, kemudian frekuensi itu apa? Nah, frekuensi itu adalah kebalikannya dari periode. Frekuensi itu jumlah getaran dalam satu detik, atau satu detiknya itu berapa getaran, yaitu frekuensi ya. Jadi kebalikan, kalau periodenya tadi 1, yang di sini terlihat 1,9, berarti frekuensinya 1/1,9 Hz, satuannya Hertz ya. Kalau ini periode sekon. Kemudian nah kita lihat sekarang misalnya kita menghendaki dua berapa 5 aja ya, 5 detik itu ada berapa getaran. Kita lihat ya sambil kita hitung. Ini kita nyalakan, nah, kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, misalnya ternyata 10 getaran itu 19 detik, 19,26 detik ya. Berarti frekuensinya adalah 10
per 19,6 ya. Jumlah getaran dibagi waktu itu adalah frekuensinya. Kalau periodenya dibalik, waktu dibagi jumlah getaran. Jadi frekuensi itu banyaknya getaran tiap detik. Sedangkan periode waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Periode dan getaran ini dipengaruhi juga oleh massa dan panjang lengannya ini. Coba kita lihat ya, kalau kita rubah. Ini kita lihat periodenya 1,9 ya. Ini tidak usah dulu, kita hilangkan. 1,9 periodenya. Kalau panjangnya saya pendekin, ini kan ini tadi 70 cm. Kalau saya pendekin, misalnya menjadi berapa nih? 50 misalnya, coba kita ukur. Ya, 50 ya, misalnya 50 cm. Bagaimana dengan periodenya? Apakah berubah? Tadi simpangannya 40 ya. Nah, kita lihat ya periodenya. Nah, 1,6. Tadi 1,9. Sekarang ternyata 1,6. Bisa kita ulangi. Ya, 1,62 lagi. Tetap sama ya. Kita ulangi. 1,62. Jadi panjangnya tali ini ternyata mempengaruhi periodenya. Semakin pendek berarti periodenya semakin kecil ya. Kita coba lagi sekarang dengan massa. Bagaimana massa? Apakah mempengaruhi ya? Ini 1 kilogram. Misalnya massanya saya ganti menjadi setengah kilogram misalnya ya, dikecilkan menjadi setengah kilogram misalnya. Nah, seperti ini setengah kilogram. Bagaimana dengan periodenya? Kita lihat lagi. Nah, ini tetap 40 ya simpangannya, biar sama. Kita lihat. Nah, ternyata massa di sini tidak mempengaruhi, kan tadi tetap ya 1,62. Ini juga 1,62 walaupun massanya dirubah. Berarti massa tidak mempengaruhi periode maupun frekuensi. Ya, kalau periode tidak terpengaruh berarti frekuensi juga tidak terpengaruh karena periode dan frekuensi itu berbanding terbalik ya. Kita coba lagi, kalau kurang yakin kita coba lagi. Kita coba lagi ya. Nah, tetap 1,62. Atau kita ingin mencoba yang berbeda apa namanya? Massanya kita tambah. Tadi 0,5 dan 1 kilogram. Kita rubah jadi 1,5. Nah, 1,5 kilogram ini. Kita lihat, kita coba lagi ya periodenya berapa. Nah, tetap 1,62. Sudah yakin ya sekarang massa tidak mempengaruhi periode dan frekuensi. Yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi adalah panjang tali. Nah, kalau pengen yakin lagi kita coba lagi talinya kita panjangin. Masih kurang yakin, talinya kita panjangin ya. Kita panjangin menjadi 1 meter. Nah, ini dengan panjang tali sekarang 1 meter yang tadinya 70 cm ya. Kita lihat periodenya apakah berubah ya. Ya, periodenya bertambah ya. Yang tadi 1,6 sekarang 2,2 ya, itu berarti sudah terbukti ya panjang talinya mempengaruhi periodenya. Sekarang kita coba ya, kalau misalnya kita taruh 2 bandul ya. 2 bandul. Nah, yang massanya sama. Sini saya coba 1 kilogram. Yang bandul 2 juga 1 kilogram.
Kemudian kita buat, ini panjangnya berbeda ya, yang warna biru 0,5 meter, sedangkan yang warna merah ini 80 cm ya. Kita lihat ya, kita coba ukur. Yang warna biru ya 0,5 meter ya, 50 cm. Yang warna merah di sini bisa terlihat ya, nih 50 cm. Sedangkan yang warna merah ini 80 cm panjangnya. Nah, jadi panjangnya kita bedakan. Kemudian kita lihat di sini ya, periodenya ini nanti bisa kita rubah. Kita ukur periode warna biru dan periode warna yang merah. Kita coba dulu yang warna biru. Baik, kita beri dulu simpangannya. Ini penggarisnya kita singkirkan dulu. Kita beri simpangannya misalnya 40 atau mau 45 juga boleh ya. Kita coba 45 ya. Berapa nih? Oh, 50 ya. Kita coba 45. Kemudian ini juga sama 45 simpangannya 45 derajat. Nah, baik, kita coba sekarang. Kita perhatikan sekarang yang akan kita ukur periode warna biru dulu ya. Kita lihat di sini ya, periode warna biru, kita play ya. Di sini tertera periode warna biru ya, di sini 1,4752 skon ya. Sekarang kita pindah ke warna merah. Kita coba ya, warna merah, kita play. Bagaimana periodenya? Ya, 1 getaran. Di sini terbaca periodenya 1,8660 skon. Tadi warna biru tadi ya 1,47. Berarti warna biru itu periodenya lebih kecil ya, karena lebih cepat geraknya, sedangkan warna merah periodenya lebih besar karena lebih lambat ya geraknya. Berarti panjang tali ini mempengaruhi periode tersebut. Bagaimana sekarang kalau misalnya ya, panjang talinya kita buat sama, tetapi masanya yang kita buat berbeda ya. Baik, sekarang kita coba reset ya. Lalu panjangnya akan saya buat sama. Misalnya ini yang biru juga 80 cm ya, sama ya. Kemudian yang warna merah masanya saya ganti ya. Saya tadi 1 kg, saya buat menjadi 0,5 kg saja ya, gitu ya. Kemudian simpangannya sama, kita buat sama 45 misalnya seperti tadi ya. Kita buat sama simpangannya, kemudian kita gerakkan. Kita lihat ya, ternyata di sini gerakannya sama ya, sama. Jadi tidak ada perbedaan antara merah dan biru. Lalu kita lihat periodenya ya. Ini periode yang merah 1,8. Kemudian ini yang biru. Nah, sama. Ya, di sini periodenya merah dan biru sama 1,8. Kita ulangi yang merah. Nah, sama ya, merah dan biru sama. Demikian berarti periode itu tergantung hanya kepada panjang talinya saja, tidak tergantung dengan massa ya. Demikian untuk getaran bandul ini ya.
Ini konsep suatu getaran. Lalu apakah gravitasi mempengaruhi? Nah, itu nanti gravitasi mempengaruhi, lalu kemudian gesekan apa mempengaruhi, kemudian bagaimana energinya, kecepatannya, percepatannya. Nah, itu untuk kita lihat di bagian yang akan datang ya. Ya, ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera selalu. Salam.